Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asani Imamah Safitri selaku Ketua Kelompok, Ardila Sintia Susilo, Maftika Rohana Silma, dan saya sendiri Agnes Yamanda akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perancangan si Joko Cemerlang atau sistem informasi penjualan di toko cemerlang berbasis web. Selanjutnya, latar belakang dari si Joko Cemerlang. Toko cemerlang adalah toko kelontong yang menjual berbagai macam jenis seperti makanan, minuman, kebutuhan sembako, dan berbagai keperluan sehari-hari lainnya. Semakin banyak pelanggan, maka toko cemerlang semakin banyak menyediakan barang kebutuhan pelanggan. Dampak yang terjadi adalah item barang selalu bertambah banyak dengan seiring berjalannya waktu. Awalnya pemilik toko dan karyawan hafal dengan item barang yang ada di toko. Dengan perkembangan di toko yang semakin pesat, menyebabkan pemilik toko dan karyawan kesulitan mengingat item barang yang ada di toko cemerlang, terutama mengenai harga barang yang sering mengalami perubahan. Tentunya permasalahan ini akan mengurangi pelayanan kepada konsumen. Pemilik dan karyawan tidak mengetahui stok barang sehingga sering terjadi kekosongan stok. Ketidaktahuan stok barang ini juga mengganggu ketika pemilik akan memesan barang ke distributor. Permasalahan yang lain adalah jika ada konsumen yang meminta nota, pemilik harus mencatat nota transaksi penjualan dengan tangan dan perhitungan masih menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator. Hal ini mengakibatkan namanya proses penulisan dan perhitungan total yang harus dibayar oleh pembeli. Untuk menjalin kepuasan pembeli, pemilik toko mempunyai inisiatif membangun sebuah sistem informasi dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada toko tersebut. Berikutnya rumusan masalah. Bagaimana membuat sistem informasi penjualan, pembelian, dan inventory barang dengan pendekatan berorientasi objek yang dapat pertama, menangani proses penjualan, yang kedua, menangani proses pembelian, dan yang ketiga, mengelola inventory. Berikutnya tujuan dibuatkannya sistem informasi tersebut. Sistem informasi ini dibuat bertujuan agar dapat menangani proses pembelian, penjualan, dan dapat mengelola inventory di toko. Sistem informasi yang akan dibangun menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi toko cemerlang adalah Java, dan database yang digunakan menggunakan database MySQL. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi berbasis web tersebut. Yang pertama, dalam sistem baru nanti akan memuat pencarian data harga barang. Yang kedua, dalam sistem baru akan dapat mencetak semua proses transaksi penjualan. Dan yang ketiga, dalam sistem yang baru akan mencatat data penjualan yang disimpan dalam database sebagai backup-nya. Yang keempat, sistem yang baru dapat menangani perhitungan data dalam jumlah besar. Yang kelima, sistem yang baru akan menyimpan semua data pegawai ke dalam database. Manfaat yang selanjutnya adalah sistem baru akan memuat laporan penjualan barang untuk mengetahui barang yang laku. Yang ketujuh, sistem yang baru akan memuat proses pencarian data lebih cepat dan efek kehilangan data kecil. Yang kedelapan, dalam sistem yang baru akan memberikan informasi harga barang yang lebih akurat. Dan yang terakhir, dalam sistem yang baru dapat memberikan pencetakan nota tanpa harus ditulis tangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ardila. Di sini saya akan menjelaskan tentang Entity Diagram Relationship atau ERD. ERD merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi.
Berikut adalah ERD dari Sistem Informasi Penjualan di Toko Cemerlang. Selanjutnya yaitu kontak diagram. Berikut alur kontak diagram dari Sistem Informasi Penjualan di Toko Cemerlang, di mana admin akan memasukkan data pelanggan toko dan data supplier, serta akan memasukkan data barang yang telah masuk dari pegawai toko. Setelah data pelanggan dan data supplier berhasil diproses, nantinya masing-masing pelanggan dan supplier akan mendapatkan nota penjualan dan nota pembelian. Dan pemilik toko tinggal menerima data-data yang masuk seperti data barang, pelanggan, supplier, penjualan, dan pembelian. Selanjutnya, DFD level 0, proses penjualan dan pembelian. DFD level 0 pada proses penjualan dan pembelian di toko cemerlang ada beberapa proses yang terdiri dari proses pendataan tabel master di mana pelanggan, supplier, dan pegawai toko memasukkan data-data pribadi dan data barang. Setelah data diproses oleh admin, nantinya akan dimasukkan pada proses transaksi penjualan dan pembelian. Setelah memasukkan data pada proses transaksi, selanjutnya admin akan memproses laporan data barang di toko cemerlang seperti laporan barang, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan pelanggan, laporan supplier, dan laporan barang yang nantinya akan disetorkan ke pemilik toko untuk dicek laporannya. DFD level 1. DFD level 1 dari Sistem Informasi Penjualan di Toko Cemerlang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik toko melakukan login data, kemudian menginputkan data dari proses data penjualan, kemudian menginputkan data barang ke dalam proses barang, kemudian menginputkan data pelanggan dari proses pelanggan, kemudian memasukkan data pembelian ke dalam proses pembelian. Dari proses pembelian, supplier akan menerima data barang dibeli. Yang kedua, pemilik toko akan mengecek laporan data toko, kemudian mengecek data dari laporan penjualan, kemudian mengecek data dari laporan barang, kemudian mengecek data dari laporan pelanggan, kemudian mengecek data dari laporan pembelian. Setelah mengecek seluruh laporan, data pemilik toko menyimpan data pada store laporan dan data akan diterima oleh supplier. Berikut adalah rancangan DFD level 1, proses pendataan tabel master. Selanjutnya, rancangan DFD level 1, proses transaksi penjualan dan pembelian. Dan yang terakhir, DFD level 1. Selanjutnya yaitu use case diagram, sistem informasi penjualan di toko cemerlang. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa sistem informasi penjualan barang di toko cemerlang terdapat 4 aktor, yaitu admin, supplier, pemilik toko, dan juga pegawai toko. Di mana admin dan pemilik toko dapat login ke sistem menggunakan username dan password yang telah ditentukan untuk dapat melakukan pengolahan data yang ada pada sistem tersebut, meliputi input, update, delete pada masing-masing data kelola data barang, update informasi, kelola transaksi, dan laporan penjualan. Sedangkan pemilik toko hanya bertindak menerima laporan terkait terima data, barang, dan laporan penjualan yang sebelumnya diproses terlebih dahulu oleh admin. Sedangkan pegawai toko bertugas melayani customer, mengecek stok barang, dan membuat nota pembelian. Supplier bertugas mencari stok barang yang habis dan mengirimkan stok barang ke toko. Dan customer melakukan pemilihan barang, membayar barang, dan terima barang. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kelas diagram.
sistem informasi penjualan di toko cemerlang seperti gambar tersebut. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa kelas diagram adalah penggambaran inti dari proses pemodelan objek yang meliputi struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewaris, dan asosiasi. Dalam kelas diagram berikut terdiri dari objek-objek yang dipergunakan di dalam sistem meliputi objek login user, objek admin dan pemilik toko, objek olah data barang, objek data transaksi, objek informasi, dan objek laporan. Masing-masing memiliki fungsi seperti input, update, delete, search, edit, dan juga cetak, dan memiliki atribut sebagai berikut. A. Admin, ID admin, username, password, nama alamat. B. Pemilik toko, ID, user, username, password, nomor telepon. Login, username, password. Olah data barang, ID barang, nama barang, kode barang, jumlah barang, harga, satuan, dan juga total. Selanjutnya transaksi barang, terdiri dari ID transaksi, ID barang, nama barang, harga barang, tanggal transaksi, harga satuan, jumlah barang. Kemudian informasi terdiri dari ID informasi, kategori informasi, dan yang terakhir yaitu laporan terdiri dari laporan, ID laporan, kategori laporan. Selanjutnya yaitu activity diagram. Pada gambar tersebut merupakan activity diagram sistem informasi penjualan di toko cemerlang, yang mana dari analisa sistem yang berjalan saat ini, proses pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah dan lebih cepat dari sebelumnya. Pada sistem yang berjalan nantinya dapat mempermudah admin dalam mengolah data barang, data pelanggan, data supplier, data transaksi, data penjualan, dan data pembelian barang, serta laporan data-data di toko. Aluran sistem yang telah dibuat dapat dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang perancangan interface sistem informasi penjualan di toko cemerlang atau di toko si Joko cemerlang. Yaitu yang pertama, perancangan interface, yaitu interface menu login yang mana tertera pada gambar berikut. Rancangan halaman login merupakan halaman utama yang akan muncul pertama kali saat masuk ke dalam setelah pengguna atau user memasukkan alamat website ke pencarian. Sebelum masuk ke login admin, pastikan username dan password dimasukkan dengan benar ya. Kemudian yang kedua yaitu interface menu utama. Rancangan halaman utama administrator akan muncul pertama kali. Pada menu ini terdapat menu beranda, kelola barang, transaksi, penjualan, transaksi pembelian, distributor, karyawan, ubah password admin, laporan penjualan, dan help. Kemudian selanjutnya yaitu interface menu barang, di mana interface menu barang ini merupakan tampilan untuk memasukkan data barang yang diterima dari supplier dan akan disimpan pada store barang. Menyediakan button simpan untuk menyimpan data barang baru. Juga terdapat button batal untuk membatalkan penyimpanan dan button edit untuk mengedit barang. Dan button cetak untuk mencetak data barang. Selanjutnya yaitu interface data supplier. Interface data supplier di sini yaitu data untuk memasukkan data supplier. Pada tampilan ini juga dapat digunakan untuk mengedit data supplier yang telah tersimpan pada data store. Terdapat button edit untuk mengedit dan menghapus, button cetak untuk mencetak data supplier. Selanjutnya yaitu rancangan halaman transaksi penjualan. Gambar tersebut terdapat link barang yang digunakan untuk melihat data barang, juga terdapat button simpan yang digunakan untuk menyimpan data agar muncul pada tabel penjualan atau dapat pula memilih button
batal untuk membatalkan proses penyimpanan serta button cetak untuk mencetak nota setelah penjualan selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu interface transaksi pembelian. Interface transaksi pembelian ini terdapat link data supplier untuk load data supplier ke dalam data pembelian. Terdapat pula button cetak untuk mencetak nota pembelian. Selanjutnya yaitu ada kamus data, data barang, nama field, ID barang, keterangan ID barang, tipe INT, untuk nama underscore barang, keterangan nama barang, tipenya chart, harga underscore barang, keterangan harga barang, tipe chart, stok barang, keterangan stok barang, tipe chart, gambar underscore barang, keterangan gambar barang, tipe chart, ID underscore supplier, keterangan ID supplier, tipe chart. Data pelanggan, ID pelanggan, ID underscore pelanggan, keterangan ID pembeli, INT, nama underscore pelanggan, keterangan nama pembeli, tipe chart, alamat underscore pelanggan, keterangan alamat pembeli, tipe chart, email underscore pelanggan, keterangan alamat pembeli, tipe chart, email underscore pelanggan, keterangan email pembeli, tipe chart, telepon underscore pelanggan, keterangan telepon pembeli, tipe chart. Selanjutnya yaitu data pembelian dan juga ada data supplier, data konfirmasi pembayaran, data user, dan juga yang terakhir ada data penjualan dan juga return. Jadi untuk kamus data ada beberapa data di dalamnya yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Marvel aplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Marvel app-nya. Baik, kita mulai. Di aplikasi Si Joko Cemerlang. Nah, pertama kali membuka kita akan disuguhkan dengan halaman login. Nah, di sini pegawai kasir bisa memasukkan username atau email dan password, lalu bisa langsung login. Nah, setelah login di sini akan ada menu kelola barang, transaksi penjualan, transaksi pembelian, riwayat transaksi, pengaturan dan keluar. Untuk kelola barang, di sini di kelola barang akan menampilkan stok barang yang ready. Contohnya dari tos barbecue 150 gram dengan harga satuannya Rp12.000. Stok barangnya masih 389. Lalu untuk transaksi penjualan, di transaksi penjualan ini kasir akan menginputkan barang apa saja yang dibeli oleh pembeli, dan secara otomatis semua barang yang dibeli akan terjumlah di sini di total. Contohnya seperti ini, belanjaan yang dibeli oleh pembeli dengan totalnya Rp108.000. Lalu ada transaksi pembelian. Nah, di transaksi pembelian ini adalah transaksi pembelian toko dari supplier atau distributor. Contohnya saja ini Paseo 250 seat dengan harga satuannya Rp5.000. Toko membeli sebanyak Rp100.000, jadi total pembeliannya adalah Rp500.000 dan seterusnya. Lalu ada juga riwayat transaksi.
di riwayat transaksi ini ada riwayat transaksi penjualan dan pembelian. Nah, untuk riwayat transaksi penjualan ini akan menampilkan hari dan tanggal transaksi. Ini adalah contoh transaksi pada hari Jumat 16 Juli 2021. Nah, di sini juga sudah tertera berapa total transaksi pada hari Jumat tersebut. Ini totalnya ada Rp942.000. Lalu di sini ada transaksi pembelian. Di transaksi pembelian ini adalah transaksi pembelian toko tadi. Contohnya ini pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, toko cemerlang ini membeli beberapa produk dengan total pembelian Rp9.404.000. Seperti itu. Nah, lalu ada tombol keluar. Nah, di tombol keluar ini akan kembali ke menu login yang tadi. Nah, terus selanjutnya untuk login lagi, kasir bisa memasukkan username dan password lagi seperti tadi. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.